BCG kita tetap akan ada modelnya nanti di dalam grup DB Community itu nanti akan ada challenge. Challenge ini tentang apa? Tentang pembacaan Alkitab. Nah, bekal keberhasilan ini sebenarnya berbicara tentang yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita dan Tuhan pingin untuk kita kembangkan. Tuhan untuk kita baca dan Tuhan pingin kita juga pegang untuk menjadi landasan kita. Nah, teman-teman, eh, biar relax kita tuh kenapa ada bekal gitu, kenapa ada sesuatu yang Tuhan taruh, karena ketika kita jalan bersama dan dengan maunya Tuhan, maka kita akan lebih cepat sampai kepada visi ilahi yang Tuhan taruh pada setiap kita punya panggilan, setiap kita pasti punya tujuan, setiap kita diciptakan pasti punya maksud Tuhan. Nah, tapi untuk kita bisa itu kita harus tahu. Nah, sebelum itu aku mau kita diskusi dulu teman-teman. Coba next di gambar selanjutnya. Nah, teman-teman, pernah ya waktu kita dulu sekolah di bangku SMA, ini ada guru juga, ada guru les kan Naomi. Nah, eh, bisa nggak kalau dulu kita ngerjain soal matematika kita belajar, tapi kita nggak ngelihat rumus teman-teman? Bisa nggak sih? Ada Karna juga guru ya, gitu. Aku yakin jawabannya sebenarnya sulit teman-teman. Karena waktu kita ngerjain, kita pasti sambil ngelihat rumus gitu dan kita hafalkan. Nanti waktu ujian rumusnya setelah dihafalkan kita praktekkan dalam hitung-hitungan supaya muncul keluar hasilnya dan supaya jawaban kita bisa benar gitu ya. Nah, next. Nah, ini ada gambar, ini Rubik ya namanya ya, kubik. Nah, ada yang bisa main ini nggak? Aku pengen tahu dong, ada yang bisa nggak? Kalau bisa kita challenge langsung main hari ini nggak? Ada yang bisa nggak? Kalau bisa tulis aja bisa gitu. Jujur, aku pribadi bisa. Oh, emang bisa Ren? Ya, oke. Tapi warnanya ngacak sama-sama. Aku juga bisa teman-teman main gini. Tapi bisa ngacak doang. Terus balikinnya nggak bisa teman-teman. Nah, tapi sebenarnya buku ini tuh punya rumus. Ternyata games ini punya rumus juga. Kalau misalnya ini kemana arahnya, ternyata harus kayak gimana. Supaya bener-bener bisa balik. Dan orang-orang yang bisa menyelesaikan dalam waktu cepat, mereka udah biasa ngafalin rumusnya. Mereka tahu polanya, mereka tahu caranya, sehingga mereka bisa cepat gitu ya. Ada yang cuma 40 detik, ada yang cuma 30 detik. Kalau aku 30 menit juga begitu-begitu doang teman-teman. Gak keganti gitu. Dan inilah sulitnya bermain kubik gitu teman-teman. Nah, ada setelah Salva ada next lagi contoh. Atau udah ya? Nah, ini puzzle. Kita dalam main puzzle, ada yang suka main puzzle gak? Aku sendiri sebenarnya kurang suka main puzzle. Tapi puzzle ini waktu kita mau main, pasti kan ada contohnya dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita hancurin, pasti ada gambarnya. Oh, kami suka main puzzle. Ya, berarti kami sabar. Marcella sabar. Karena main puzzle ini butuh kesabaran dan ketelitian. Satu hilang, nah kalau aku bisa pusing tuh. Ah, kemana ya? Tetapi pasti ya dalam main ini kita harus tahu gambarannya akan jadinya seperti apa. Gitu. Pernah nggak kalian main gini tapi nggak tahu hasil akhir gambarnya akan seperti apa gitu. Pokoknya dikasih model acak-acakan aja kalian susun sendiri. Kira-kira bisa nggak? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi lama aja nebak-nebak dan itu bakal lama banget sih dan bakal capek banget teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman hidup ini itu tuh sebenarnya Tuhan tuh udah taruh. Tuhan itu sebenarnya punya maksud yang Tuhan pengen kasih dalam hidup kita dan Tuhan itu udah kasih pegangannya. Tuhan itu kasih bukunya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar sebenarnya dalam konteks Bible reading ke depannya kita akan belajar untuk membiasakan sesuatu teman-teman dan teman-teman akan tahu setelah ini kita akan bersama membiasakan membangun disiplin rohani yang pertama sehabis di sini adalah mulai untuk memegang buku pedoman yaitu buku Alkitab kita teman-teman. Alkitab itu adalah yang Tuhan berikan untuk kita bisa melewati setiap permasalahan yang ada. Hidup ini selalu ada masalahnya. Hidup ini selalu ada ujiannya. Materinya selalu ada untuk kita menjadi dewasa, teman-teman. Dewasa rohani yang berbuah roh. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itu ada bukunya. Dan kita perlu buku itu, teman-teman. Jadi next,
Poin yang pertama, sharing aku hari ini cepet teman-teman, karena kita akan lebih banyak praktek dalam 1 bulan ke depan sebelum materi selanjutnya. Adalah firman Tuhan itu ketika kita ingin berhasil dalam hidup ini, kita mau sama-sama berhasil di dalam Tuhan pastinya. Kita harus belajar dengan buku panduan. Kita lihat tadi kalau misalnya kita bikin kubik, kita ngerjain soal matematika, mathematics, terus ada soal, ada rumus, tapi kita nggak baca dulu rumusnya, kita nggak baca dulu buku panduannya, maka akan sangat lama teman-teman. Hidup kita pun sama teman-teman. Hidup kita akan sangat muter-muter kalau kita jarang baca buku panduan yang Tuhan kasih dalam hidup ini, yaitu adalah Alkitab yang Tuhan ilhamkan sendiri. Teman-teman, aku yakin sebenarnya tempat ini pasti sependapat bahwa firman Tuhan itu penting. Yang sependapat bahwa firman Tuhan itu penting boleh kasih jempol ya. Oke, firman Tuhan itu penting karena firman Tuhan membantu kita untuk mempercepat. Mempercepat apa? Mempercepat kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita setiap harinya. Yang kedua, untuk memberitahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang ketiga, untuk memperbaiki kalau kita punya kesalahan. Nah, Alkitab itu sepenting itu. Nah, next, tapi orang Kristen rata-rata setuju bahwa Alkitab itu sepenting itu. Tapi ini ada penelitian dari Barna Group 2021, teman-teman. 81 orang Kristen itu memiliki Alkitab di rumah. 26% mengatakan mereka membaca Alkitab setiap hari. 26%. 49% mengatakan mereka membaca Alkitab setidaknya sekali seminggu, teman-teman. Nah, ini refleksi buat kita ya. Kita yang mana, teman-teman? Apakah kita yang 26%? Apa kita yang 49%? Atau kita mungkin yang lagi nggak masuk di sini, alias lagi nggak baca Alkitab sama sekali. Nah, ini yang 49% ini mungkin baca Alkitabnya di gereja nih ya, waktu lagi ibadah nih. Mengatakan mereka membaca Alkitab setidaknya seminggu sekali pas ke gereja nih kayaknya nih. Yang 49%. Nah, aku berdoa teman-teman tempat ini sehabis ini kita praktekkan untuk kita menjadi yang 26%. Tapi ini tuh menurut yang data. Jadi sebenarnya fun fact-nya, sebenarnya yang baca Alkitab tuh lebih dikit teman-teman. Itu mungkin sekitar 10-13% aja, setengahnya lagi. Kebayang nggak? Kita orang Kristen, kita tahu, kita orang percaya, kita tahu Alkitab itu penting. Alkitab itu adalah makanan rohani kita, tapi kita nggak membacanya. Dan itu sebesar 13%. Dan aku mau mendorong nanti habis ini kita akan baca. Nah, American Bible Society 2023 bilang gini, 34% membaca Alkitab setidaknya sekali seminggu, 16% membaca Alkitab itu hampir setiap hari. Jadi lebih kecil ya, 2023 mulai lebih kecil nih. 16% doang yang baca Alkitab setiap hari. 50% membaca Alkitab kurang dari 2 kali setahun. 50% membaca Alkitab kurang dari 2 kali setahun, termasuk tidak pernah. Bayangin ya teman-teman, banyak ya ternyata orang percaya nih dari Amerika, risetnya Bible Society yang menyatakan bahwa ternyata ada yang hampir tidak pernah sama sekali baca Alkitab. Aku berdoa teman-teman di tempat ini, teman-teman semua rindu untuk baca Alkitab. Kenapa teman-teman? Kenapa ini akhirnya yang kita angkat pada series yang pertama di CJ yang special edition yang pertama, karena kita rindu untuk anak-anak disciple cell group, anak-anak Dynamic Blessing benar-benar baca Alkitab dan benar-benar menghidupinya teman-teman. Tapi pasti teman-teman akan ngomong kayak begini, ada nggak yang ngalamin kayak gini? Bro, tapi ya gue baca Alkitab gue tuh nggak ngerti apa-apa. Gue tuh baca Alkitab gue nggak dapet apa-apa. Masalah gue juga nggak kejawab. Ada nggak yang relate? Aku pernah soalnya di posisi baca Alkitab tapi nggak ngerti apa-apa. Kalau ada yang relate, artinya kita sama teman-teman. Aku pernah di posisi baca Alkitab tapi nggak ngerti apa-apa. Aku kasih sebuah cerita, tapi sebelum sebuah cerita boleh next dulu. Ada sebuah ayat kita baca bareng-bareng di rumah masing-masing. 2 Timotius 3 ayat 16-17 bunyi gini. Kita baca bareng-bareng di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran,
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, kita diciptakan itu untuk maksud yang baik. Kita diciptakan untuk rancangan Tuhan yang baik. Jadi teman-teman, untuk kita mencapai sebuah rancangan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita harus untuk memegang Alkitab itu, kita baca dan kita hidupi. Karena setiap tulisan yang didalamkan Allah itu membantu kita mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Teman-teman, ketika kita baca Alkitab, nanti kita nggak ngerti. Ada momen kita baca, kita nggak ngerti maksud dari ayat ini tuh apa sih. Kok baca ulangan isinya atau bilangan isinya angka-angka semua ya. Tapi di situ nanti ada Roh Kudus yang bekerja untuk mendidik kita dan memperbaiki kelakuan kita. Aku sharing tentang ini teman-teman. Teman-teman dengerin ceritanya. Kalau teman-teman udah tahu ceritanya, teman-teman nikmatin saja ceritanya lagi. Bahwa di suatu daerah di pegunungan di negara Amerika, di Kentucky, teman-teman, bukan makanan, bukan ayam. Memang ada daerah namanya Kentucky, teman-teman. Dia itu ada seorang kakek, dia kerjanya berkebun dan dia punya cucu. Jadi dia tinggal kakek sama cucu di Kentucky di Amerika ya, teman-teman. Nah, setiap pagi kakek ini selalu bikin kopi, dia bikin teh, entah bikin kopi, entah bikin teh jam 5 pagi. Dia duduk setiap pagi nih, dia duduk, dia buka buku. Buku itu ternyata adalah Alkitab, teman-teman. Dia buka Alkitabnya. Setiap pagi jam 5 dia ngeteh sambil baca buku. Suatu waktu cucunya ngeliat, dia nanya gini, kakek kenapa sih baca Alkitab terus setiap pagi jam 5 gitu. Akhirnya kakek bilang bahwa Alkitab ini yang menuntun dia dalam hidup. Akhirnya besok paginya, gak lama selang kemudian, si cucu ini sama-sama bangun pagi jam 5. Cucu ini sama-sama bangun pagi jam 5. Dia duduk dan dia baca. Dia baca Alkitab tersebut dan dia tutup dan dia nanya kakeknya gini, aku baca Alkitab ya. Terus pas aku tutup, aku jangankan hafal ya kayak ngerti aja kagak gitu. Jangankan ngerti, hafal aja kagak gitu. Jujur aku bingung apa yang aku baca. Kakek itu hanya bisa tersenyum. Besoknya anak itu suruh baca lagi. Bangun lagi pagi jam 5, dia baca lagi, dia gak ngerti lagi. Sampai akhirnya dia nanya lagi, tapi aku beneran gak ngerti sih apa yang aku baca ini. Terus kakek itu mengambil sebuah ember, teman-teman. Mengambil sebuah ember yang ember arang, teman-teman. Ember arang buat ngangkut arang. Jadi bekas arang, tahu ya, warna hitam ya teman-teman ya. Jadi itu habis malamnya habis dipakai buat ngangkutin arang, dia pakai terus dia bolongin. Ember itu. Dan disuruhlah cucu itu untuk ngisi bak kamar mandi dengan yang ada sumur yang ada di sebelah sana. Dia isi, ketika dia jalan, teman-teman pasti tahu. Karena ember arang itu bocor, pasti akan keluar terus. Jadi nggak akan pernah lama selesainya. Lalu si cucu ini protes sama kakek. Kalau kayak begini terus mah nggak kelar-kelar, Kalau kayak begini terus mah capek, Karena embernya bocor. Gitu. Terus kakek itu cuma bilang, kamu coba usaha lebih lagi. Kamu coba berjuang lebih lagi. Terus cucu itu hanya bisa, oke, siap. Dia lari lagi, dia ambil lagi, dia coba lagi dan akhirnya dia capek lagi. Dia hanya dapat capeknya doang. Dia protes lagi ke kakeknya. Gak bisa, capek, Terus kakek itu dia akhirnya protes, udah aku pokoknya gak mau gitu. Gak ada untungnya dan gak ada gunanya. Si cucu bilang tersebut, gak ada untungnya dan gak ada gunanya. Karena airnya selalu keluar. Terus waktu dia bilang itu, terus kakek itu cuma merenung, gak ada untungnya, gak ada gunanya. Teman-teman, emang gak ada untungnya, gak ada gunanya karena airnya selalu keluar ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi ketika anak itu berusaha lagi dan lagi.
Kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Boleh di chat nggak? Aku pengen tahu ada yang pernah dengar kisah ini nggak? Ayo, apa yang terjadi? Nggak tahu apa yang terjadi. Ini kayak tebak-tebakan teman-teman. Oke, aku kasih tahu. Tanahnya semakin subur. Oke, boleh. Bunga di jalan berbunga. Ih, cakep. Ya boleh. Ini pesan-pesan tersirat ya. Sebenarnya itu. Tapi fokus sama ember ya teman-teman. Apa yang terjadi sama embernya? Tapi ini juga benar, bunganya di jalan semakin berbunga. Ini nanti akan aku korelasikan. Thank you buat Kame dan Marcella yang jawab. Apa kira-kira apa yang terjadi dengan ember ya? Embernya bersih. Good, funny. Embernya bersih. Teman-teman harus tahu tadi embernya itu adalah ember arang, teman-teman. Otomatis ember arang warnanya putih, hitam ya, teman-teman ya. Embernya tebar-tebar. Nah, embernya adalah ember arang. Jadi waktu dia berusaha lagi dan lagi, dia coba lagi, terkesan gak ada gunanya, terkesan gak ada manfaatnya, tapi embernya bersih, luar dan dalam, teman-teman. Teman-teman, ternyata apa yang anak cucu itu bilang ke kakeknya nggak ada gunanya, ternyata berguna, teman-teman. Seringkali dalam hidup kita, waktu kita baca Alkitab, kita merasa bahwa Alkitab itu masalah yang kita hadapin apa, tapi yang diingetin ayatnya apa, atau kita bacanya apa, kok bilangan isinya begini, tapi kok kayaknya nggak ada manfaatnya. Ternyata di waktu yang bersamaan Roh Kudus bekerja untuk memurnikan hati kita. Terkesan waktu kita baca Alkitab kita nggak ngerti apa-apa, tapi tanpa sadar teman-teman, hidup kita berubah. Tanpa sadar hati kita dimurnikan. Tanpa sadar hati kita yang tadinya nggak sabaran, yang tadinya iri hati, yang tadinya egois, tiba-tiba berubah jadi murah hati, tiba-tiba berubah jadi sabar, panjang sabar, berubah aja sendiri. Karena suatu budaya, suatu habit yang dia bangun untuk selalu mencari Tuhan melalui pengenalan akan firman Tuhan. Tiba-tiba hatinya diubahkan. Yang ngubahin siapa? Yang ngubahin adalah Roh Kudus itu sendiri, teman-teman. Nah, lalu gimana? Kalau tadi ada yang bilang tanahnya semakin subur, bunganya di jalan semakin berbunga. Jujur ini gak masuk di dalam skrip, tapi memang ada benarnya, teman-teman. Ketika kita baca, ketika kita melakukan pembacaan firman Tuhan, kita berubah dan orang lain yang ada di sekitar kita merasakan manfaatnya. Dan ini berbicara tentang tadi bunga yang akhirnya bisa dinikmatin, tanah yang akhirnya bisa dinikmatin oleh banyak orang. Teman-teman, ketika hidup kita mau semakin bermanfaat, ketika hidup kita mau semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, pegang buku pedoman, pegang surat cintanya Tuhan. Itu adalah surat cinta. Ketika kita lagi kesel, ketika kita lagi galau, pegang Alkitab kita, teman-teman, dan baca. Disitulah nanti Tuhan setiap tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran, teman-teman. Itu poin yang pertama, teman-teman. Sabar sebelum diganti, aku mau memastikan tidak ada yang kelewat dari poin yang pertama. Teman-teman, jadi ketika kita baca Alkitab, kita jadi lebih tahu, teman-teman, dan kita akan diperbaiki kelakuannya. Next, ada sebuah ayat Ibrani 4 ayat 12 harusnya ada, aku masukin next lagi. Nah ini, teman-teman, Ibrani 4 ayat 12 bilang gini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang ada di dunia ini. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, teman-teman. So, yang sering galau, yang sering bingung mana ini suara Tuhan, mana bukan. Caranya untuk kita tahu apakah ini suara atau ambisi pribadi kita atau suara hati kita doang, kita perlu untuk baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan nanti yang akan membantu kita dengan caranya yang ajaib. Tiba-tiba diingatkan sebuah ayat, tiba-tiba mendapat pewahyuan dari Roh Kudus, dari ayat yang kita baca. Untuk mana yang tahu, mana yang suara hati kita dan mana suara Tuhan. Kalau kita sering bingung, sering galau dalam hidup ini, mana ya?
Teman-teman, sebenarnya hidup ini tuh simple, dalam tanda kutip simple tuh gimana gini. Kalau kita tahu mana apakah ini rencana Tuhan, apakah ini rancangan Tuhan, apakah ini maunya Tuhan, kita balik aja ke Alkitab. Apakah ini tertulis dalam Alkitab? Apakah kalau aku bohong untuk kebaikan itu tertulis dalam Alkitab? Kalau enggak, artinya itu bukan dari Tuhan. So that's why Alkitab itu, kalau kata Ibrani 4 ayat 12, itu seperti pedang yang tajam, pedang bermata dua yang menusuk amat dalam, sampai jiwa dan roh aja kelewat teman-teman, terpisahkan, sendi-sendi dan sumsum terpisahkan. Dia sanggup membedakan pertimbangan pikiran kita dengan pikirannya Kristus, teman-teman. So, ini adalah kunci buku panduan kita, teman-teman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman. Hari ini kita hanya 3 poin aja. Firman Tuhan sebagai makanan rohani, teman-teman. Firman Tuhan sebagai makanan rohani. Nah, ini makanan fisik ya, yang aku masukin gambarnya ya, roti ya. Biar habis ini pada beli roti tawar sama sambil makan Oval Martin. Itu enak banget, teman-teman. Ya, gak di-endorse, tapi firman Tuhan sebagai makanan rohani, teman-teman. Teman-teman, kita harus tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari 3, teman-teman. Tubuh, jiwa, dan roh, gitu ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita adalah yang bisa disentuh. Kita butuh nasi padang, kita butuh bakso, kita butuh 4 sehat 5 sempurna. Itu tubuh kita, ya teman. Kita butuh istirahat. Nah, tubuh itu tubuh jasmani. Nah, tubuh rohani, kita langsung bahas yang tubuh rohani. Tubuh rohani itu memerlukan makanan juga, teman-teman, memerlukan asupan. Next, ada ayatnya, kita baca bareng-bareng di Matius 4 ayat 4. Dia bilang gini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman yang kita baca adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, dari mulut Allah. Terus kita bisa baca. So, kalau kita mau mengenal Tuhan sebenarnya juga gampang caranya ya. Kita baca firman Tuhan itu sebenarnya adalah suara Tuhan sebenarnya. Nah, nanti aku akan bahas sedikit tentang iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita masuk ke sini. Teman-teman, kenapa firman Tuhan itu disebut sebagai makanan rohani kita, teman-teman? Aku kasih gambaran dulu ya, teman-teman ya. Ketika seseorang udah mulai mager baca Alkitab, udah mulai malas baca Alkitab. Nah, itu ciri-ciri orang yang sebenarnya kerohaniannya lagi sakit, teman-teman. Kerohaniannya lagi sakit. Nah, ciri-ciri orang yang sakit rohani itu gimana sih? Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, dia mudah cemas. Dia gampang gelisah. Nah, ini ciri-ciri orang yang lagi sakit rohani. Gejala pertama, mulai khawatir, mulai cemas, gitu ya. Yang gejala kedua adalah mulai dimanjakan oleh keinginan, fantasi, kerinduan-kerinduan, nafsu, ketenaran, dan kekayaan. Artinya udah mulai tertarik sama hal-hal dunia. Hal-hal yang dunia merasa lebih menawan dibanding firman Tuhan, dibanding hal-hal perkara surga, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri orang yang lagi sakit rohani level 2. Level 3, sifat nafsu akan berada pada puncaknya. Jadi hal-hal dunia itu menjadi hal yang paling terutama dalam hidupnya. Nah, ini mulai mikir ketenaran tuh udah paling nomor 1, kekayaan tuh nomor 1, pornografi itu nomor 1. Pokoknya kalau lagi apa-apa carinya hal-hal yang terlampiaskan itu salah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang lagi sakit akut, sakit rohani tingkat akut. Dan ciri-ciri orang yang lagi rohani tingkat akut juga sebenarnya adalah mulai mager baca Alkitab. Kenapa mulai mager baca Alkitab? Itu salah satu gejala orang yang rohaninya lagi sakit, teman-teman. Ini aku waktu itu tertegur karena waktu itu aku lagi mager baca Alkitab. Nah, jadi gini, teman-teman, kalau lagi sakit, tubuh jasmani kita, kalau lagi sakit, demam gitu, misalnya aku tanya Kak Frida lagi demam gitu, atau Kak Erna lagi demam. Nah, pernah nggak sih lagi demam, itu kira-kira nafsu makan nggak sih? Kalau lagi demam, atau bukan lagi demam, lagi sakit parah deh. Pernah nggak yang lagi sakit parah terus sampai nggak nafsu makan? Enggak ya Kak Frida ya jawabannya ya. Aku juga enggak sih gitu. Kalau lagi demam, lagi radang terus nafsu makan yang tingkat nafsunya juga tinggi, hebat juga, berarti dia emang kuat makan ya. Tapi rata-rata orang kalau lagi sakit, apalagi di rumah sakit, biasanya nggak nafsu makan, teman-teman. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang
lagi sakit, teman-teman. Ciri-ciri orang yang lagi sakit. Nah, justru ketika kita lagi sakit, kita lagi sakit gigi nggak nafsu makan, benar Agustina, benar, sakit gigi nggak nafsu makan, iya benar. Nah, ketika kita lagi sakit, kita makan nggak akan nafsu makan. So sama sebenarnya teman-teman dengan tubuh rohani kita. Kalau tubuh rohani kita atau roh kita lagi sakit, maka kita juga akhirnya mulai nggak nafsu makan akan bacaan firman Tuhan, mulai nggak berdoa juga gitu. Ada gejala-gejalanya kita nggak nafsu akan firman Tuhan karena kita lagi sakit rohani. Nah, tapi ketika hal itu terjadi, kira-kira waktu kita lagi sakit, tubuh kita lagi sakit nih, lagi demam tadi ya, lagi di rumah sakit, kita tetap perlu makan nggak kira-kira? Jawabannya tetap perlu ya. Kita perlu 3 sendok bubur atau 3 sendok hokben gitu ya. Kayak 3 sendok nasi padang gitu. Kita tetap perlu masuk meskipun dikit ya. Nah, teman-teman, ketika hal itu misalnya sekarang lagi terjadi sama teman-teman di tempat ini. Teman-teman di tempat ini ada yang lagi mager baca Alkitab, ada yang lagi males baca Alkitab. Teman-teman, bisa jadi kita ternyata lagi sakit rohaninya. Karena orang yang lagi sakit rohaninya, dia mulai nggak nafsu untuk baca Alkitab. Tadi konteksnya baca Alkitab adalah makan ya teman-teman ya. Dia mulai nggak nafsu tuh untuk makan. Tapi kita harus tetap makan. Artinya kita harus tetap baca Alkitab, teman-teman. Artinya kita harus tetap baca Alkitab supaya sembuh, teman-teman. Nah, pada waktu itu aku cerita tentang pengalaman aku lagi sakit rohani. Aku nggak nafsu untuk baca Alkitab, teman-teman. Rasanya aku mau mengabaikan, tapi Tuhan tegur, kamu kalau nggak baca Alkitab, Vin, kamu nggak mau makan makanan rohani, lama-lama sakit kamu makin parah. Kalau tubuh jasmani nggak dikasih makan, sakit nggak dikasih makan, lama-lama bisa meninggoy gitu ya, bisa meninggoy. Sama dengan tubuh rohani kita. Nah, tapi dalam tanda kutip di sini meninggal dalam tubuh rohani itu kita mulai makin nggak peka sama Roh Kudus. Kita makin mati rasa. Kita mulai dosa itu seperti hal yang wajar dalam hidup kita. Udah terbiasa. Kalau sekarang kita masih ada ngerasa gelisah, puji Tuhan teman-teman. Artinya kita masih gejala-gejala sakit aja gitu. Nah, ketika kita lagi gejala sakit, ketika kita lagi itu, kita perlu tetap makan pelan-pelan. Kita harus tetap baca firman Tuhan. Aku waktu itu lagi mager, tapi akhirnya aku paksa untuk baca Alkitab. 1 perikop lagi aku baca. 1 pasal kemudian berhasil. 2 pasal. Fase aku lagi sakit berubah. Aku jadi nafsu lagi untuk baca Alkitab. Aku jadi rajin lagi. Bisa males gak baca Alkitab? Bisa, teman-teman. Tapi yang namanya disiplin rohani, kita harus paksa lagi untuk baca Alkitab lagi. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan untuk baca Alkitab lebih lagi, teman-teman. Dan yang tadinya mager, yang tadinya udah gak mau baca Alkitab, akhirnya aku paksa dan akhirnya bisa lagi, teman-teman. Dan itu nanti akhirnya akan sembuh, teman-teman. Sembuh dari maksudnya gimana kok Kevin? Bro Kevin, maksudnya akhirnya kita yang tadinya mulai dingin, yang tadinya mulai gak peka sama Roh Kudus, kita makin peka lagi sama maunya Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan. Itu adalah makanan rohani kita, teman-teman. Kalau kita lagi mager baca Alkitab, hati-hati, itu ciri-ciri kita lagi sakit rohaninya. Tapi kalau lagi sakit rohaninya, bukan berarti kita nggak makan makanan rohani. Kita harus tetap makan firman Tuhan ini. Kita harus tetap baca firman Tuhan ini supaya sembuh, teman-teman. Nah, itu yang poin yang kedua, teman-teman. Sebenarnya ada sebuah riset, aku bacain aja. Ternyata kesehatan rohani, baca Alkitab ternyata mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Sebuah penelitian dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Levon dan ditulis dalam Washington Times. Hasil dari penelitian itu menyatakan seperti ini, bahwa orang yang rutin dan membangun gaya hidup membaca Alkitab secara teratur dari 500 orang nih, teman-teman, yang diteliti selama berbulan-bulan, maka didapati bahwa mereka yang membaca Alkitab secara teratur memiliki tekanan darah lebih rendah, lebih stabil, tidak mudah depresi, dan lebih sedikit orang yang menderita jantung. Jadi dilakukan dari 500 orang yang baca Alkitab, ternyata orang yang baca Alkitab, menurut penelitian dari Profesor Jeffrey Levon dari Washington Times, menyatakan bahwa orang yang baca Alkitab itu tidak mudah depresi, hidupnya lebih sedikit kena serangan jantung gitu, potensinya kecil banget, dan tekanan darah lebih normal dibanding orang-orang yang tidak baca Alkitab. Ternyata ada korelasinya nih, teman-teman, antara tubuh kita jasmani dengan tubuh rohani kita. Ketika tubuh rohani kita sehat, dalamnya kita sehat,
jasmani kita juga sehat. Kita nggak akan gampang sakit-sakitan, teman-teman. Nah, aku berdoa teman-teman di tempat ini, sehabis ini kita belajar sama-sama terus mau makan makanan rohani, baik dalam keadaan sehat maupun gak sehat, makan terus itu, baca terus firman Tuhan, sehingga kehidupan kita selalu sehat, baik dari dalam keluar, selalu sehat. Amin. Kita masuk poin yang ketiga, teman-teman. Ini adalah poin yang terakhir. Firman Tuhan adalah senjata rohani kita. Firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, teman-teman. Kita baca dulu ayatnya, next. Teman-teman pasti udah sering baca ayat ini, Efesus 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, teman-teman. Yaitu firman Allah. Teman-teman, kita itu seringkali gampang diserang. Diserang sama iblis itu seringkali di mana, teman-teman? Sebenarnya peperangan kita itu salah satunya yang paling hebat itu adalah di pikiran kita, teman-teman. Setiap malam overthinking. Aduh, masa depan gimana? Aduh. Iblis menyerang kita melalui pikiran kita dulu. Next, coba ada ayatnya harusnya. Amsal 23 ayat 7. Nah, ini ayatnya, teman-teman. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan dan imajinasi kita itu harus dijaga. Karena dari situ, dari sana, pencobaan pada umumnya dimulai. Jadi pencobaan pada umumnya dimulai dari pikiran. Mulai overthinking, mulai meragukan Tuhan. Semua itu diserangnya dari pikiran. So that's why Tuhan bilang bahwa terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Karena kenapa? Iblis seringkali menyerang kita tuh dari pikiran dulu, teman-teman. Kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh, maka iblis akan berusaha membuat seolah-olah Tuhan jauh dari kita, padahal Tuhan tuh tetap dekat. Iblis berusaha memanipulasi. Teman-teman, sebenarnya caranya iblis itu selalu sama, teman-teman. Dia tuh begini, teman-teman. Caranya iblis tuh mengintimidasi, memanipulasi. Makanya iblis itu bapak dusta, mengintimidasi, memanipulasi. Caranya sama. Dan iblis itu jago banget dalam bohong. Jadi kalau yang suka bohong, jangan-jangan belajar dari iblis gitu ya. Aduh, ngaca. Jangan-jangan Kevin lagi. Kalau kata Karen, aku tuh suka bohongnya tuh dalam konteks bercanda gitu ya. Tapi memang iblis itu berpengalaman, teman-teman. Kita belum lahir, iblis udah main, udah perang. Jadi ibarat itu kita perlu tahu, teman-teman, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa aja karena iblis tahu firman Tuhan. Wih, serem ya. Iblis bisa pakai ayat loh untuk membuat kita jatuh. So that's why kita anak-anaknya, untuk kita mau terus teguh, berlindung, dan tahu mana yang suara Tuhan, mana yang bukan, kita harus baca firman, teman-teman. Kita harus merenungkan firman, teman-teman. Disitulah kita tahu mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Ketika kita mulai overthinking, kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Ketika kita merasa diri kita nggak layak, diri kita kotor gitu, kita tahu bahwa janji Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan ngomong bahwa kita berharga, kita ditebus, kita disayang sama Tuhan. Kalau misalnya ada sakit yang nggak bisa sembuhkan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan bisa sembuhkan. Ketika kita tahu isi konteks firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhan, maka kita nggak akan mudah untuk dibohongin sama si jahat, teman-teman. Dan dari sana juga, teman-teman, iman tuh timbul dari pendengaran, teman-teman. Dan ini akan lanjut. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita pingin teguh dalam Tuhan, iman kita semakin mau bertumbuh dalam Tuhan, maka iman kita harus tumbuh. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, pendengaran akan firman itu konteksnya tuh gini, bukan artinya harus mendengar firman Tuhan. Itu benar, salah satu caranya. Tapi maksud dari pendengaran firman Tuhan zaman dulu itu belum ada Alkitab, teman-teman. Jadi cara penyampaian firman Tuhan itu adalah dengan cara disampaikan, diceritakan. Nah, maksud dari pendengaran firman Tuhan adalah menerima firman Tuhan. Maksudnya gitu. Nah, sekarang itu gampang. Semua punya HP, semua bisa download namanya Alkitab. YouVersion, semua pasti punya buku fisiknya juga. Nah, maksud dari mendengarkan firman Tuhan adalah menerima firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan itu udah dalam genggaman, teman-teman. Tinggal kita mau baca atau enggak. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, dari situ nanti kita akan belajar untuk semakin kenal Tuhan.
Nah, iblis itu caranya licik. Nah, aku kasih contoh ya. Iblis itu tuh kayak penjual penjual mobil yang coba suruh test drive. Gitu. Misalnya, cobain deh. Kamu cobain dosa ini sekali aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan memang Tuhan bilang jangan. Tapi kalau sekali cobain aja untuk sekali-sekali nggak apa-apa. Biasanya orang percaya jatuhnya tuh karena sekali-sekali, teman-teman. Adam dan Hawa pun juga jatuhnya karena nggak apa-apa, makan dikit aja. Nah, iblis itu polanya sama. Waktu dia mau buat jatuh dalam dosa, dia tuh kayak sales. Nggak apa-apa bro, ih gila. Masa lu nggak mau cobain dosa yang ini sih, Holy Wings sedikit lah, ya ampun. Cobain minum dikit minum gitu. Masa dalam hidup dunia ini nggak minum gitu. Akhirnya karena iblis jago, dia sales. Kalau mau belajar sales jangan dari iblis, makanya nanti sesat juga ya, tetap dari Tuhan. Karena dia iblis jago salesnya untuk menyesatkan orang maksudnya. Nah, akhirnya jatuh juga teman-teman. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, so that's why penting untuk kita tahu teman-teman. Ingat, Yesus pernah dicobain sama iblis teman-teman. Yesus pernah dicobain sama iblis. Kalau teman-teman tahu berapa kali Yesus dicobain sama iblis, coba aku pengen cek dulu. Ini aku udah mau selesai teman-teman, tapi mau Q&A lagi. Ada berapa kali? 3, benar Marcel udah jawab. Aku betul ada 3. Betul ya, betul ada 3. Iblis pun bayangin ya, sekelas Tuhan loh. Can you imagine gak teman-teman? Ini Tuhan yang dicobain. Jadi Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Dia mencobai firman Tuhan. Lah apa daya kita teman-teman? Manusia biasa nih yang disempurnakan oleh Tuhan. Gak luput dari serangan iblis. Bayangin loh, iblis nekat banget loh nyerang Tuhan. Pada waktu itu Tuhan iblis nyobain Tuhan untuk batu jadi roti teman-teman, batu jadi roti. Tapi Tuhan bilang apa? Sebab ada tertulis. Tuhan selalu ngomong gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman baca, sebab ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan juga dari firman Allah. Dicobain lagi yang kedua, iblis nggak mempan. Nah, coba lagi, lompat dari tebing. Nanti ada malaikat yang akan menolong, mengangkat. Tuhan Yesus akan menolong. Lalu sebab ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Iblis gagal. Iblis nggak mudah menyerah. Teman-teman, salah satu hal yang bisa kita contoh dari iblis adalah sifat pantang menyerahnya dia teman-teman. Iblis nggak menyerah. Tapi jangan yang negatif-negatifnya ya teman-teman ya. Iblis ini nggak menyerah teman-teman. Jangan contoh iblis sama sekali lah. Tuhan juga nggak mudah menyerah kok teman-teman. Yang ketiga adalah suruh sembah dia, maka dunia ini akan dikasih kepada kepada Tuhan teman-teman. Lalu Tuhan bilang sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis gagal teman-teman. 3 kali dia nyerang, dia gagal. Tapi teman-teman tahu nggak ayat selanjutnya bunyinya gimana? Ada yang tahu nggak bunyi ayat selanjutnya? Kira-kira gimana? Aku lagi nggak buka ayatnya juga sih. Tapi kira-kira tahu nggak? Apa yang respon iblis apa? Respon iblis tuh gini. Maka intinya gini ya teman-teman. Intinya gini. Maka iblis mencari waktu yang tepat untuk mencobai Yesus lagi. 3 kali gagal. Iblis gak nyerah. Dia berusaha mencari waktu yang tepat untuk mencobai Yesus lagi. Teman-teman, dalam hidup ini, perjalanan hidup kita, setiap hari kita selalu dipantau. Kita berharga di mata Tuhan. Kita selalu dijaga sama Tuhan. Tapi kita juga dipantau sama iblis. Kita lengah sedikit, maka habislah kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang tiada henti, pagi, siang, sore, malam, menunggu kita jatuh. Menunggu kita lengah. Teman-teman, yuk kita pegang apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yaitu adalah firman Tuhan yang adalah ketopong keselamatan dan pedang roh itu sendiri teman-teman, untuk kita bisa melawan si jahat. Firman Allah adalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dan pada malam hari ini teman-teman, aku berdoa biar teman-teman gak lagi overthinking yang berlebihan. Teman-teman tahu bahwa segala sesuatu yang gak mendatangkan damai sejahtera itu bukan dari Tuhan. So patahkan dan mulai buka janji Tuhan, perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Ada banyak janji Tuhan teman-teman. Sangat disayangkan kalau kita nggak mengklaim setiap janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada semua di dalam Alkitab. Firman Tuhan ada semua dalam Alkitab. Dan 3 poin terakhir teman-teman, next. Nah ini teman-teman,
Inilah bekal-bekal keberhasilan dalam bulan ini sampai 1 bulan ke depan sebelum kita Zoom meeting lagi, kita bahas tentang disiplin rohani selanjutnya. Teman-teman, yuk kita jadikan yang pertama firman Tuhan sebagai buku panduan, teman-teman. Nah, ini aku lupa ganti ya. Yang kedua adalah firman Tuhan sebagai makanan rohani kita atau bahan bakar. Di sini aku tulisnya bahan bakar. Kalau di poin yang tadi adalah makanan rohani, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman kalau yang nyatet tulisnya makanan rohani aja ya, makanan rohani. Yang ketiga adalah firman Tuhan sebagai senjata ofensif atau senjata rohaninya kita, teman-teman. Tiga hal ini yang akan membuat kita terus teguh di dalam Tuhan dan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Aku percaya dan aku berdoa buat teman-teman di tempat ini mau sama-sama komitmen dan mau sama-sama belajar. Dan kita nanti akan ada challenge di grup, jadi jangan keluar di grup DB Community Update. Setiap challenge-nya itu untuk membantu kita setiap hari baca Alkitab minimal satu pasal, minimal satu pasal. So aku mau himbau teman-teman gini, nanti begitu sehabis ini besok ada renungan itu tuh kita akan ambil satu pasal dari satu pasal nanti dikirim sama Mimin setiap hari satu pasal. Teman-teman, kalau teman-teman bingung mulai baca Alkitab dari mana, bisa dari situ. Itu adalah rangkumannya. Jadi mulai satu pasal setiap hari. Yang udah baca jangan lupa kasih reaksinya biar kita tahu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita pingin lihat seberapa yang benar-benar melakukannya. Dan kalau ada yang belum, kita semangatin lagi untuk melakukan disiplin rohani yang selanjutnya, teman-teman. So, itu aja dari aku. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan bahwa uh, Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang membantu kami, dan Tuhan memberikan bekal-bekal keberhasilan. Itu salah satunya adalah firman Tuhan. Kami mau terus jadikan firman Tuhan adalah buku pedoman hidup kita yang membantu kita melangkah sebagai pelita yang menerangi setiap langkah hidup kita. Ketika kita bingung mengambil keputusan, kita buka buku itu. Ketika kita bingung, kita cari dan kita tanya Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita berdoa sama Tuhan supaya kita benar-benar menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, kami mau belajar untuk menjadikan Alkitab sebagai makanan rohani, sebagai bahan bakar selama kita hidup, sehingga kita selalu sehat, selalu kuat rohaninya Tuhan di dalam Engkau. Dan yang terakhir, kita mau menggunakan firman Allah ini sebagai senjata kita, teman-teman. Senjata kita Tuhan, untuk kita menyerang dan mematahkan segala intimidasi, segala manipulasi dari si jahat. Dan biarlah janji Tuhan yang tergenapi, janji Tuhan yang terdengar dalam kehidupan kita. Dan aku berdoa buat setiap teman-teman keluarga besar Dynamic Blessing yang terus mau untuk sama-sama mulai dari malam hari sampai 1 bulan ke depan kita mau baca Alkitab bersama melalui renungan dan melalui renungan pribadi. Gue percaya bahwa Tuhan yang memampukan, Roh Kudus yang memberikan pewahyuan untuk kita terus konsisten dan komitmen untuk mencari dan merenungkan firman Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk hari ini dan untuk setiap teman-teman Dynamic Blessing. Dalam nama Yesus kami belum mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, amin. Thank you Kevin buat sharingnya. Boleh dong teman-teman yang terberkati, boleh chat di kolom chatnya. Thank you Kevin untuk sharingnya, gitu. Thank you kok Kevin, iya. Boleh, thank you kok Kevin. Yang penting jangan thank you Pak Kevin gitu kan dia belum belum tua soalnya. Walaupun tadi baru bilang katanya kayaknya ketambah tua ya mukanya gitu. Ya. itu teman-teman yang menilai aja ya tambah tua atau enggak. Oke. Eh, thank you. Oke, sip. Oke teman-teman, jadi anyway jangan kemana-mana dulu. Nanti kita mau dokumentasi bareng after ini gitu. Jadi aku mau mau apa namanya mau bawain sedikit pengumuman gitu ya. Siapa yang di sini happy dan excited karena kita udah balik lagi, yeay. Setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa di DCG gitu ya. Sekarang kita udah bisa ketemu lagi perdana. Oke, Andrea, aku. Yeay. Ya, excited banget. Yang pastinya DCG kita akan berbeda gitu ya. Buat teman-teman yang udah ngikutin DCG dari
tahun-tahun lalu bahkan gitu ya, udah 2 tahun yang lalu mungkin gitu ya, dari awal-awal banget sampai kemarin di awal tahun juga. Nah, di sisi kita mulai hari ini per hari ini sampai ke depannya itu akan ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Nah, kalau aku boleh jelasin, bedanya itu adalah pertemuan kita itu yang mungkin dulunya 1 bulan 2 kali gitu ya teman-teman, buat yang masih ingat, itu kita ada ini 1 bulan sekali sekarang di Zoom ini gitu ya, dengan format yang kira-kira seperti ini gitu. Rutin per minggu dong. Tenang aja, nanti kita tetap akan eh, apa ya, kita rindu tetap sama visinya. Dynamic Blessing adalah untuk bantu teman-teman untuk kita sama-sama ngalami transformasi hidup gitu ya. Hashtagnya kan salam transformasi gitu ya, yuk kita alami transformasi sama-sama. Dan pastinya ini dengan format dan cara yang berbeda, tapi kita berharap sama-sama eh, sistem yang baru ini benar-benar bisa jadi support system buat teman-teman, buat fam semua di sini, untuk kita sama-sama bertumbuh dan semakin serupa sama Tuhan pastinya dalam berbagai aspek kehidupan kita gitu ya. Jadi nggak melulu ngomongin soal kerohanian doang nih ke depannya. Nah, menarik kan? Pokoknya tungguin aja gitu ya. Kita pasti akan update di grup gitu. Apa aja sih topik-topik yang akan kita pelajarin sama-sama, dan apa aja sih yang akan kita latih sama-sama nih untuk diri kita sendiri gitu, supaya kita lebih baik lagi setiap harinya gitu ya. Jadi kita rindu untuk Dynamic Blessing ini kita bisa jadi support system buat teman-teman semua gitu. Nah, jadi pertemuan kita tadi poinnya adalah, pertama, perbedaannya di sisi kita itu pertemuan 1 bulan sekali sekarang dengan format Zoom seperti ini gitu ya. Nah, tapi setelah Zoom ini nanti kita akan jauh lebih aktif di grup gitu. Jadi pastiin untuk teman-teman semua udah gabung di WhatsApp grup Dynamic Blessing gitu ya. Itu di DB Community Update gitu. Nanti mungkin dari Marcella bisa bantu share juga linknya ke kolom chat gitu buat teman-teman yang belum bergabung gitu. Karena semua updatean tadi, salah satunya renungan harian juga itu akan ada di grup. Terus challenge-challenge yang seru gitu ya. Nah, itu juga nanti akan ada di grup gitu. Jadi ini ada beberapa nih teman-teman yang udah sempet ikutan challenge nih ya gitu. Karena sebelumnya kita udah testing dulu ke beberapa teman-teman kayak Andrea, Meli gitu ya, Kak Naomi, Cynthia Deborah gitu ya, dan teman-teman yang lain juga. Ini udah ikutan nih. Dan nanti kita bisa kali ya minta testimoni mereka, siapa tahu gitu. Oke, tapi ya pasti nanti teman-teman lihat aja di grup. Nanti kita akan update dan akan seru banget pastinya gitu, karena kita ngelakuin ini bareng-bareng gitu. Jadi kita belajar untuk konsisten dan komitmen sama-sama. Dan sebulan ini tema kita adalah membaca firman Tuhan kayak gitu ya. Baik nanti dari renungan yang di-share maupun nanti ya pokoknya ada challenge-nya lah. Pokoknya nanti tungguin aja gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih teman-teman dari aku pengumumannya. Jadi kita akan ketemu lagi di bulan depan untuk tanggal, tema, dan detailsnya akan diinfoin lagi di grup gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin terus grupnya gitu ya, selain untuk challenge dan info-info terupdate lainnya. Oke, mungkin Kevin mau nambahin? Nggak ada, paling spill aja untuk bulan depan itu tanggalnya sebenarnya udah ada, cuman emang belum diumumin. Cuman nanti temanya nanti kita umumin di grup, biar biar pembicara juga udah dapet sebenarnya. Biar magic, biar teman-teman bisa tetap nungguin di grup, nantikan temanya tentang disiplin rohani juga, kira-kira apa ya, kira-kira yang menarik harusnya teman-teman tahu, dan pembicaranya karena relevan adalah PSR, Pastor Rick. Ada Rick dulu deh. Nanti teman-teman kata, kira-kira siapa ya? Tapi nanti bisa di akhir misalnya boleh ngundang Ko Yesua, karena Ko Yesua tuh kokonya Karen. Waduh, katanya siapa tahu kan Cek Karen mengundang Ko Yesua gitu. Nah, teman-teman juga boleh gini ya. Kan teman-teman sebenarnya aku ada kontaknya ya, ada kontak Marcel, ada kontak Karen juga di grup. Kalau teman-teman kepikiran kok kayak bahas ini bagus nih, menarik nih, boleh banget untuk chat, kasih masukan ke Karen, kasih masukan ke Sela juga boleh. Nah, kalau ada rekomendasi pembicara misalnya Korevi atau siapa, boleh banget, silakan. Dah, itu aja, yang penting kita bertemu bareng. Aku balikin ke Karen. Oke, thank you Vian. Ya pokoknya seru lah gitu ya.
Dan pasti tujuan kita sama-sama bertumbuh dan mengalami transformasi bareng. Asik. Oke, yuk kita mau dokumentasi dulu ya, Fems. Boleh dong open cam, nanti habis itu baru kita closing dalam doa. Yuk, boleh yang bisa dan gak berhalangan untuk open cam, boleh dong.